Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Raisa. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasila Edukasi. Baiklah, video kali ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Perkembangan SDM dan Alam. Langsung saja di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaannya yaitu yang pertama, mengapa perkembangan sumber daya manusia di sebuah perusahaan itu sangat diperlukan? Dan jelaskan beserta contohnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari secara detail. Langsung saja kita menjawab ke pertanyaan yang pertama. Mengapa perkembangan sumber daya manusia di sebuah perusahaan itu sangat diperlukan? Jelaskan dengan contoh. Jadi, pengembangan sumber daya manusia sangat penting. Manfaatnya karena tuntutan jabatan dari suatu pekerjaan, apalagi dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, serta semakin ketatnya persaingan antara perusahaan sejenis. Nah, contohnya tuh seperti tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seseorang yang menghasilkan barang atau jasa dalam perusahaannya, dan yang lainnya adalah tenaga ahli, yaitu seseorang yang memiliki keahlian khusus, dan tentunya tenaga ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga itu pemimpin. Pemimpin itu berfungsi untuk memimpin sebuah perusahaan dan yang akan menentukan jalan atau tidaknya sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengusaha. Pengusaha adalah seseorang yang mampu mengembangkan sebuah usaha sehingga bisa menghasilkan lapangan pekerjaan. Baiklah, lanjut ke jawaban yang kedua. Pertanyaannya yaitu jelaskan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari secara detail. Jadi berikut adalah beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu aktivitas pertanian. Aktivitas yang dilakukan sebagian besar penduduk yaitu pertanian. Contohnya seperti menanam padi, sayuran, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas perkebunan. Aktivitas perkebunan adalah aktivitas budidaya tanaman tertentu pada lahan yang luas seperti menanam pohon. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas peternakan. Aktivitas peternakan yaitu budidaya peternakan yang dikembangkan diantaranya seperti kerbau, sapi, kuda, ayam, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada aktivitas perikanan. Banyak penduduk yang membudidayakan perikanan secara mandiri. Contohnya itu seperti ikan air tawar, ikan mujair, ikan lele, ikan patin, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan menjadi salah satu mata pencaharian juga. Contoh aktivitas pertambangan itu seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, besi, baja, dan masih banyak lain lagi. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya